Jadi di sini kita memiliki file .h yaitu header H, di mana di sini if and def ini sebagai header quote-nya, dia ini mencegah, include, terjadi lebih dari satu kali dalam program, dan header H ini sebagai nama unik dari quote-nya. Kemudian define header H ini dia itu mendefinisikan header H jika belum ada dan, menandai bahwa include, header ini itu sudah terlaksanakan. Dan di sini ada include std.h yaitu header standar untuk input dan output, dan di sini kita memiliki prototipe dari fungsi yang, kita buat nanti. Di sini ada untuk bubble sort, selection sort, dan fungsi insertion sort. Kemudian di sini ada end if, dia itu menutup blok dan memastikan bahwa header ini itu hanya bekerja satu kali. Kemudian di sini kita memiliki file bubble selection, yaitu dia merupakan implementasi dari fungsi metode pengurutan. Jadi di sini tuh pertama ada fungsi dari bubble sort as dengan parameternya itu int data yang berupa array. Kemudian di sini ada int panjang yaitu ukuran dari array-nya. Nah, kemudian di sini ada perulangan untuk membuat lintasan sesuai dengan ukuran dari array-nya. Kemudian di sini juga kita memiliki perulangan di dalam, cek bahwa array yang sudah di-sorting itu tidak perlu lagi di-sorting kembali. Makanya dia panjangnya ini dikurang satu dan juga dikurang dengan i atau posisi. Ini ada permisalan kalau misalnya if datanya itu berada di J dan datanya ini lebih besar dari data di depannya atau di sampingnya, maka di sini kita akan membuat pergeseran. Jadi yang besar itu akan berpindah ke arah kanan. Ada yang fungsi bubble sort untuk dash, yaitu dia dari nilai yang terbesar ke terkecil. Jadi di sini itu sama kayak yang di atas, cuman yang membedakan itu pada perkondisiannya. Di mana di sini kalau misalnya jika data eh, atau elemen di indeks J itu lebih kecil dari data dalam indeks J tambah satu, nah maka dia akan mengalami pergeseran. Jadi yang kecil itu yang akan diletakkan di sebelah kanan. Kemudian di sini ada fungsi untuk selection sort as. Dia memiliki parameter yang sama yaitu ada int data berupa array dan juga int panjang yaitu ukuran dari array-nya. Nah, di sini yaitu perulangan untuk elemen dari indeks 0 sampai dengan kurang dari satu dan dia akan terus bertambah. Ini untuk membuat lintasannya. Nah, di sini ada inisialisasi kalau misalnya indeks terkecil itu sebagai i. Kemudian di sini perulangan untuk mencari indeks terkecil dari j tambah satu sampai dengan akhir array dan j-nya itu akan terus bertambah. Kemudian di sini ada perkondisian di mana jika data atau elemen dari indeks J itu lebih kecil dari elemen data kecil sendiri atau I, maka indeks terkecil atau inisialisasi kecil ini tadi akan berubah nilainya menjadi J, dari yang tadi I menjadi J. Nah, ini untuk yang kalau misalnya dia itu lebih kecil, jadi dia ada pergeseran dari yang besar itu ke kecil. Kalau misalnya yang selection sort dash, yaitu untuk yang pengurutan dari besar ke kecil, berarti dia ada di permisalannya ini. Cuman bedanya di sini. Jadi kalau misalnya yang besar ini dia dari data atau elemen indeks ke J itu lebih besar dari data besar atau inisialisasi dari I tadi, nah, maka dia akan bergeser. Jadi yang besarnya itu akan bergeser atau berpindah. Nah, di sini kita ada file insertion sort, yaitu ada dua fungsi di sini, yaitu untuk pertama fungsi dari yang pengurutan kecil ke besar dan fungsi dari yang pengurutan besar ke kecil. Nah, kalau insertion sort ini yaitu pengurutan yang membuat daftarnya itu berurut satu persatu dengan menyisipkan elemennya secara berulang. Nah, seperti ini kita memiliki sisipan. Jadi dia itu menyimpan elemen sebagai sisipan. Jadi data atau elemen pada indeks I ini, dia itu sebagai sisipan dan kemudian di sini ada membandingkan dengan elemen sebelumnya. Jadi ini itu juga ada perbandingan untuk membandingkan elemen sebelumnya. Kemudian terakhir kita ada file main C. Jadi di sini berisi segala implementasi dari fungsi dan file yang sudah kita buat tadinya. Di sini ada int data 1 dan data 2, yaitu dia ini merupakan array untuk menyimpan data dari dua salinan dengan ukurannya ini 100 dan int n ini dimulai dari 0, kemudian num ini itu merupakan variabel untuk menyimpan angka dari file. Di sini kita bakal membuka file yaitu data.txt dan di sini kita untuk membacanya. Jadi bilangan yang akan diurutkan itu berasal dari data yang bakalan kita baca. Kemudian sini ada permisalan kalau misalnya filenya itu sama dengan nol, maka ada peringatan bahwa filenya itu tidak bakal ditemukan. Kemudian di sini kita juga membuka file yaitu luaran txt, di mana ini itu untuk menulis atau menyimpan nomor urutan yang telah diurutkan nantinya. Kemudian di sini untuk membaca angkanya itu dari file dengan satu persatu dan kemudian disimpan ke dalam array. Nah, di sini kita bakalan memanggil semua fungsi yang sudah kita buat tadinya. Di sini ada fungsi bubble sort untuk yang kecil ke besar, besar ke kecil. Di sini juga ada metode fungsi memanggil fungsi selection. Kemudian di sini ada memanggil fungsi insertion. Jadi di sini ini akan menghasilkan output nantinya. Nah, kalau misalnya kita compile, nah dia akan menambah satu teks baru yang seperti kita bilang tadi bahwa dia akan membuka
file baru untuk menyimpan, urutan-urutan dari angka yang telah diurutkan. Nah, jadi di sini ada fprintf, jadi ini dia yang bakalan bekerja untuk, menyimpan datanya itu ke dalam teks atau membuat teks baru.